Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Try Code Indonesia. Dan di video kali ini kita akan memulai sebuah seri atau sebuah segmen baru, yaitu bantuin subscriber. Jadi di video kali ini kita akan membantu subscriber-subscriber dari Try Code Indonesia untuk mengerjakan codingan-codingan ataupun program-program yang ingin dibuat oleh subscriber. Jadi teman-teman yang ingin dibantu boleh kirimkan saja deskripsi dari kode yang akan dibuat melalui email ke Trycode Indonesia, dan sebisa mungkin jika saya bisa membantu pastinya akan saya bantu. Jadi untuk memulai segmen pertama ini saya sudah mendapatkan sebuah email dari Rizwanda Ayu. Jadi di sini katanya dia ingin dibuatkan sebuah model LSTM, dan di sini dia juga sudah mengirimkan dataset yang ingin dia gunakan untuk membuat model LSTM-nya. Jadi di sini dia mengirimkan spreadsheet ya teman-teman. Jadi ada dalam bentuk spreadsheet, tapi di sini saya minta file dalam bentuk Excel-nya. Jadi karena di spreadsheet itu kalau saya buka terkadang format angkanya berubah ya teman-teman kalau kita upload file Excel ke spreadsheet. Jadi saya langsung minta file Excel-nya saja. Dan di sini juga dia sudah kirimkan datasetnya dalam bentuk Excel. Jadi sebaiknya teman-teman jika ingin dibantu untuk membuat program dan programnya itu membutuhkan dataset, sebaiknya teman-teman kirimkan datasetnya dalam bentuk Excel seperti ini atau dalam bentuk CSV. Nah, langsung saja di sini kita download datasetnya. Dan di sini kita buka. Nah, jadi datasetnya seperti ini. Ini kita lebarkan sedikit. Nah, sebenarnya dataset ini juga sudah saya lihat-lihat sebelum membuat video ini. Nah, jadi untuk membuat model LSTM itu kita membutuhkan data time series. Jadi data time series itu data rentang waktu. Jadi dia harus berurutan ya teman-teman data-datanya. Sementara yang saya lihat di sini datanya itu bukan data time series ya teman-teman. Memang time series, tapi di sini jika teman-teman lihat di sini jamnya sama 18.00, di sini juga 18.00, di sini juga 18.00. Nah, di sini baru 00.00 sampai di sini. Kemudian 6.00 sampai di sini. Jadi jika saya lihat di sini rentangnya per 6 jam ya, teman-teman. Jadi jam 18, kemudian 00, 06, kemudian 12 lagi, 18. Jadi datanya rentangnya itu per 6 jam. Kemudian di sini jika saya lihat di sini ada 4 data yang jamnya itu 18.00 dengan tanggal yang sama. Kemudian 4 data lagi yang jamnya 00.00 dengan tanggal 29. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Di sini tuh sebenarnya datanya sama-sama jam 18, yang membedakan hanya latitude dan longitude-nya saja. Jadi sepengetahuan saya latitude ini dan longitude ini merupakan sebuah penanda dari titik titik lokasi ya biasanya. Jika salah teman-teman boleh koreksi di kolom komentar. Tapi sepengetahuan saya itu biasanya ini digunakan pada maps. Jadi teman-teman bisa lihat di awal 18.00 ini latitude-nya minus 6,5 dan longitude-nya 112. Kemudian di awal 00 ini latitude-nya minus 6,5 dan longitude-nya juga 112. Jadi ini sama dengan ini. Jadi kalau kita lihat ini lompat-lompat ya teman-teman sebanyak 4 baris. Jadi ini sama lompat 4 baris, ini juga sama. Lompat 4 baris lagi, ini sama juga latitude longitude-nya. Ini juga sama.
Jadi jika kita lihat ini datanya sama latitude longitude-nya jika kita lihat berdasarkan 4 baris. Misalnya saja data yang kedua ini beda ya dengan data yang pertama, longitude-nya berbeda. Tapi jika kita lompat 4 baris, nah di sini kita lihat longitude dan latitude-nya sama. Sama-sama minus 6,5 dengan 112,5 longitude. Kita lompat 4 baris lagi sama juga ya teman-teman. Jadi nantinya ini mungkin akan saya split berdasarkan latitude dan longitude-nya saja. Jadi di sini langsung saja kita buka Google Colab. Dan di sini kita buat notebook baru. Nah, jika sudah, ini nama filenya saya ubah dulu ya, teman-teman. Rizwanda Ayu. Ini ya, nama pengirimnya. Nah, yang pertama itu kita perlu membaca file Excel-nya. Misalkan di sini kita gunakan bukan dataset ya, teman-teman. Kita gunakan Excel file saja untuk nama variabelnya. Kemudian kita gunakan pandas read Excel read Excel. Kemudian nama filenya apa? Di sini kita upload dulu filenya. Kita tunggu sampai icon uploadnya muncul. Nah, di sini ada upload to session storage dan kita pilih dataset data gelombang.xlsx. Lalu kita klik OK. Nah, sudah muncul ya, teman-teman. Jadi di sini read Excel kita tambahkan arguments yaitu nama file dari file Excel yang akan kita baca. Nah, seperti ini. Lalu jangan lupa ya teman-teman, di sini PD ini error karena kita belum import pandasnya. Jadi teman-teman boleh tambah kode baru dan kita letakkan di atas seperti ini dan kita import dulu pandasnya. Import pandas SPD seperti ini dan kita jalankan. Lalu kita eksekusi yang kode kedua ini dan kita bisa tampilkan dulu ya teman-teman print Excel file untuk melihat datanya. Nah, datanya seperti ini ya teman-teman, sudah sama dengan yang ada di sini. Jadi ada depth, latitude, longitude, dan THGT. Kita buka lagi di sini. Jika kita scroll sampai ke bawah, nah teman-teman bisa lihat untuk bagian depth ini nilainya 0 semua ya teman-teman. Kita scroll sampai ke bawah, semua nilainya 0. Jadi saya rasa untuk depth ini tidak perlu kita gunakan karena nilainya sama-sama 0. Jadi saya rasa tidak ada gunanya jika kita masukkan ke dalam model LSTM. Jadi mungkin yang pertama akan kita lakukan yaitu kita pecah data-datanya berdasarkan latitude dan longitude yang sama. Nah, caranya bagaimana? Nah, di sini kita bisa gunakan misalnya dataset sama dengan Excel file. Kemudian, nah di sini kita bisa gunakan ilog atau index location kalau nggak salah ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita bisa berikan seperti ini. Ini kenapa error? Excel file .ilog. Oh, maaf teman-teman. Jadi di sini karena kita ingin mengakses indeks, kita gunakan kurung kurawal ya kalau nggak salah. Oke, sudah betul. Kalau kita eksekusi, nah kemudian kita tampilkan di sini, kita print dataset dan kita eksekusi. Nah, maka teman-teman bisa lihat latitude dan longitude-nya sudah sama semuanya.
Atau jika teman-teman ingin tampilannya lebih bagus, di sini kita tidak pakai print, kita gunakan display saja. Nah, jadi tampilannya nanti akan lebih rapi. Jadi ada kolom-kolomnya seperti ini. Jadi ada warnanya yang lebih cerah, ada yang lebih gelap. Nah, ini untuk datasetnya, latitude dan longitude-nya sudah sama. Jadi teman-teman juga bisa mengekspornya ke dalam file Excel, misalnya di sini dataset to Excel gini ya. Kalau nggak salah gini. Misalnya di sini kita buat dataset 1. Kemudian kita bisa gunakan indeks sama dengan false supaya indeksnya ini tidak ikut dicetak ya, teman-teman. Coba kita eksekusi. Di sini ada error dataset to Excel karena oh iya, di sini teman-teman jangan lupa tuliskan juga ekstensinya XLSX seperti ini. Kita eksekusi lagi. Nah, sudah berhasil. Jika sudah, harusnya di sini sudah ada ya teman-teman. Coba kita refresh. Nah, sudah ada dataset 1, kita download. Nah, lalu kita buka. Nah, sudah terbuka, teman-teman bisa lihat latitude dan longitude-nya semuanya sudah sama. Nah, semuanya sudah sama ya, teman-teman. Nah, di sini kita perlebar sedikit. Nah, di sini teman-teman bisa lihat data time-nya sudah berupa rentang waktu seperti ini. 18, 00, 06, 12, 18 lagi, 0 lagi. Jadi datanya itu sudah berupa waktu yang berurutan seperti ini. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa membuat datasetnya menjadi input dan output atau X dan Y ya, teman-teman. Jadi misalnya saja, atau bagaimana jika kita buat sebuah variabel. Nah, di sini kan ada THGT dan untuk latitude dan longitude-nya karena sekarang sudah sama semua, tidak ada yang berbeda. Jadi sekarang kita hanya membutuhkan THGT. Jadi kita tidak butuh lagi latitude dan longitude-nya. Tinggal kita gunakan yang THGT ini. Jadi kita buat misalnya variabel features sama dengan, nah di sini kita gunakan THGT. Harus sama ya teman-teman dengan yang ini. Huruf kecil dan huruf besarnya pun harus sama. Dan di sini kita bagi menjadi data X dan data Y. Jadi data X-nya itu apa? Data X-nya itu adalah data set, kemudian features, dan values. Ini kita copy, kita pastekan di bawah seperti ini. Nah, jadi X-nya adalah dataset features dan Y-nya sama juga ya teman-teman. Jadi kita bisa juga buat seperti ini biar lebih singkat. Nah, kita eksekusi. Nah, selanjutnya kita tambahkan kode baru. Nah, di sini jika kita print, kita cetak dulu ya teman-teman nilai X-nya. Nah, sudah berupa array seperti ini. Tapi ini perlu kita normalisasi dulu sebelum kita masukkan ke dalam model agar skalanya menjadi lebih konsisten ya teman-teman. Jadi kita bisa tambahkan kode baru dulu atau kita lihat dulu ya teman-teman.
Di sini jika kita lihat datanya, ada data yang di atas 1. Nah, jika kita normalisasi, maka datanya akan berada pada rentang 0 dan 1. Jadi tidak ada data di atas 1 dan tidak ada data di bawah 0. Jadi kita bisa gunakan scalar seperti ini. Scalar sama dengan min max scalar. Jadi ini normalisasi menggunakan metode min max ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa buat variabel baru xscale misalnya. Kemudian di sini scalar dot fit transform kemudian untuk xscale itu fit transformnya yaitu x. Jadi ini nilai yang akan dinormalisasi. Kemudian untuk y-nya juga sama, kita copy saja dan ganti x-nya menjadi y. Ini juga ganti menjadi y seperti ini. Lalu kita eksekusi. Oh iya, jangan lupa ya teman-teman, karena di sini kita gunakan min max scalar, jadi kita perlu import juga di atas sini. Jadi kita bisa gunakan from sklearn atau scikit-learn pre-processing import min max scalar. Seperti ini kita jalankan. Kemudian kita jalankan lagi yang tadi error. Nah, sudah tidak error ya teman-teman. Sekarang jika kita print xscale ini, kita print misalnya di sini. Nah, teman-teman bisa lihat datanya sudah berada pada rentang 0 dan 1. Jadi tidak ada data di bawah 0 dan tidak ada data di atas 1. Tidak ada data di atas 1, teman-teman bisa lihat. Oke, jadi selanjutnya kita buat kode baru lagi di bagian bawah. Jadi selanjutnya itu kita perlu bagi datanya menjadi data latih dan data training. Kita bisa buat variabel baru xtrain, atau kita bisa buat langsung seperti ini, xtrain, xtest, kemudian ytrain, dan ytest seperti ini, sama dengan train test split. Kemudian di sini xscale. Jadi ini untuk data x-nya ya teman-teman. Kemudian di sini untuk data y-nya, y-scale, kemudian test size. Nah, ini test size saya berikan 0,2. Jadi test size ini adalah seberapa banyak data yang ingin kita gunakan sebagai data uji. Jadi misalnya 0,2, maka kita gunakan 0,2 dari keseluruhan data atau 20% dari keseluruhan data untuk digunakan sebagai data uji. Dan jangan lupa karena ini data time series, maka perlu data yang berurutan ya teman-teman. Jadi kita perlu tambahkan lagi shuffle seperti ini sama dengan false. Jadi ini kenapa error? Oh, sudah tidak. Jadi kenapa kita tambahkan shuffle false? Supaya data yang di split itu tidak diacak, karena secara default ketika kita gunakan train test split, datanya akan membagi menjadi data latih dan data uji dan diambil secara acak ya teman-teman, atau diambil secara random. Kalau kita berikan shuffle false, maka data yang diambil tidak akan diacak. Jadi rentang waktunya akan tetap ya teman-teman. Ini kalau kita jalankan, ini kenapa error? Oh ya, karena di sini teman-teman bisa lihat kita gunakan train test split. Maka dari itu di atas kita perlu import juga library dari train test split. Di sini from sklearn seperti ini.
model selection kalau nggak salah. Nah, ini model selection, kita import train test split seperti ini. Kita jalankan. Nah, sudah tidak error. Kita jalankan lagi yang di bawah ini. Nah, sudah berhasil. Di sini kita coba print lagi. Print X train. Jadi kita cetak data train. Nah, sudah muncul. Ini data trainnya. Data tesnya itu yang Y. Maksud saya data label atau outputnya itu yang E, yang Y. Kemudian data tesnya itu kita ganti saja trainnya menjadi tes. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita tambahkan kode baru. Nah, di sini kita perlu membuat length-nya. Misalnya di sini kita buat input length seperti ini sama dengan length dari features. Nah, ini features kita ambil dari mana? Kita ambil dari variabel yang ada di atas tadi, yang ada di sini ya, teman-teman. Nah, kemudian output length-nya juga bisa kita buat seperti ini, output length seperti ini. Atau karena ini sama, bagaimana jika kita buat satu saja, misalnya features length seperti ini, kita eksekusi. Nah, sudah tidak error. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah sequence ya, teman-teman. Atau bagaimana jika kita buat dulu variabel untuk menampung look back seperti ini dan look forward. Misalnya look back-nya 60, look forward-nya 30 seperti ini. Look forward ya, teman-teman. Jadi ini nantinya akan kita gunakan untuk menyeleksi jumlah data untuk menjadi input atau jumlah baris dari data yang akan menjadi input dan jumlah baris data yang akan menjadi output. Kemudian kita jalankan dulu. Nah, di sini kita buat sebuah fungsi. Kita buat fungsi saja karena akan kita gunakan 2 kali untuk create sequence-nya. Jadi di sini kita buat create sequence. Jadi ini fungsi untuk membuat sequence atau membuat sekuensial ya, teman-teman, atau semacam kumpulan data yang akan menjadi input dan outputnya. Jadi di sini variabel X dan variabel Y. Titik 2. Nah, teman-teman jangan lupa ya, teman-teman, di sini jika teman-teman mendefinisikan fungsi, teman-teman harus memberikan indentasi di sini. Bisa berupa 2 spasi seperti ini. Karena Python itu sensitif terhadap indentasi. Kemudian kita buat di sini variabel X sequence, Y sequence sama dengan kita buat dulu variabel, atau seperti ini saja harusnya bisa. Atau kita buat saja menjadi variabel kosong seperti ini. Nah, jadi sebenarnya kode yang seperti ini tuh merupakan singkatan ya, teman-teman. Teman-teman boleh menuliskan seperti ini. X sequence sama dengan array kosong, Y sequence sama dengan array kosong juga. Tapi jika teman-teman ingin lebih singkat, teman-teman bisa tuliskan seperti ini. Ini kita pindahkan ke atas, dan ini juga kita pindahkan ke atas, tapi kita berikan koma seperti ini. Ini kita hapus. Nah, jadi kalau begini lebih singkat ya, teman-teman. Kemudian di sini kita akan lakukan
perulangan for I in range. Nah, di sini kita gunakan len x. Jadi kita tambahkan len x atau panjang dari variabel x atau jumlah data dari variabel x. Dan selanjutnya kita kurangi dengan loopback, dan kita kurangi juga dengan look forward seperti ini, forward, lalu kita tambahkan 1. Jadi di sini teman-teman saya jelaskan sedikit. Nah, di sini kan teman-teman bisa lihat len x kurang look back kurang look forward. Kenapa? Karena jika teman-teman lihat, nah, nanti yang akan dieksekusi itu misalkan saja di sini look forwardnya 30. Nah, maka di sini kita ambil 30 data terakhir misalnya seperti ini. Nah, kenapa kita kurangi? Jadi kita perlu mengurangi data yang ini karena pada saat pengujian data yang ini itu nanti yang paling bawah tidak ada outputnya ya teman-teman. Misalkan ini kita jadikan input, otomatis tidak ada data yang menjadi outputnya. Jadi kita perlu kurangi saja sehingga data yang digunakan itu dikurangi oleh look back dan dikurangi lagi dengan look forward, atau datanya itu dikurangi dengan panjang data yang menjadi look back dan look forward, sehingga datanya ya mungkin sampai sini saja tergantung dari jumlah look back yang teman-teman gunakan, sehingga nantinya datanya memiliki output. Tidak seperti data terakhir yang pastinya sudah tidak ada output yang bisa ditampilkan dan nantinya pasti akan menimbulkan error. Oke, jika sudah, ini kenapa ada error? Expected titik 2. Oh ya, di sini kita tambahkan titik 2 ya, teman-teman. Nah, di sini kita masukkan append di sini x, kemudian i plus lookback. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Sequence append. Jadi append ini untuk memasukkan nilai ke dalam sebuah array. Jadi ini array kosong kita isi menggunakan data yang ada di sini. Kemudian untuk y-nya juga sama, y sequence dot append y, kemudian indeksnya itu i plus lookback plus look forward. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini kita berikan spasi dulu supaya lebih terlihat rapi. Nah, seperti ini. Kemudian yang di sini i plus lookback plus look forward. Oh ya teman-teman, di sini kita buat seperti ini ya, i plus lookback, i plus lookback plus look forward ya, seperti ini ya teman-teman. Ini kita berikan spasi supaya lebih rapi, dan ini juga kita berikan spasi. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi saya jelaskan sedikit lagi di sini. Misalkan lookback-nya 60, look forward-nya 30. Jadi misalkan di sini for i in range, jadi i sebanyak jumlah data x dikurangi lookback dikurangi forward plus 1. Jadi di sini kita append nilai dari x pada indeks ke i. Jadi i ini diambil dari sini, misalnya iterasi pertama itu tentunya indeksnya 0. Jadi dari indeks 0 sampai indeks 0 plus lookback atau 0 plus, nah di sini lookbacknya adalah 60. Jadi
0 plus 60. Jadi di sini kita ambil X-nya dari 0 sampai 60. Kemudian untuk Y-nya itu 0 plus look back di sini 0 plus 60 ya sampai 0 plus 60 plus look forward itu 30. Jadi di sini 0 plus 60 plus 30. Jadi di sini 90. Di sini tadi 60. Jadi di sini sama saja 60 sampai 90. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita kembalikan lagi. Jadi di sini X-nya dari data pertama sampai data ke 60. Y-nya data 60 sampai data ke 90. Jadi seperti itu ya teman-teman. Begitu pula untuk iterasi selanjutnya nanti. Nah, selanjutnya di sini kita buat I sama dengan I plus 1. Jadi I-nya kita tambahkan 1 ya teman-teman. Kemudian di sini kita hapus satu indentasi dan kita kembalikan nilai array. Di sini jangan lupa teman-teman tambahkan np array x sequence, kemudian koma lagi np array y sequence. Nah, jadi mungkin bagian ini sedikit rumit ya bagi teman-teman, tapi tidak apa-apa, teman-teman boleh ikuti saja dulu. Lalu kita jalankan, harusnya fungsinya sudah aman. np array. Oh, ini np. Oh, ini error. np.array seperti ini ya, teman-teman. Ini error karena belum didefinisikan. Karena kita gunakan NumPy, kita perlu import juga. Sini import NumPy as np seperti ini. Kita eksekusi dan kita jalankan ulang variabel fungsi yang ada di sini. Nah, sudah aman, tidak ada lagi error di sini. Nah, selanjutnya kita akan membuat sequence, memanggil fungsi ini ya, teman-teman. Kita panggil fungsi create sequence-nya seperti ini, x train sequence seperti ini, y train sequence seperti ini. Kita panggil ini, kita copy, kita isi dengan x train dan y train. Jadi x train tadi kita masukkan sebagai argumen. Jadi nilai ini akan masuk ke dalam nilai x. Jadi x ini digunakan di sini, di sini. Kemudian y train akan masuk sebagai y pada fungsi create sequence, akan digunakan di sini. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan nilai yang dikembalikan itu np array x sequence akan masuk ke dalam variabel ini, dan np array y sequence-nya akan masuk ke dalam variabel y train sequence. Kalau kita eksekusi, nah tidak error. Kita bisa tambahkan lagi. Ini kita copy saja. Kita tambahkan juga untuk data testnya ya teman-teman. Y test. Nah, di sini kita ubah juga menjadi tes, dan di sini juga kita ubah menjadi tes seperti ini. Nah, sudah tidak error. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat sekuensi ini menjadi sebuah tensor ya teman-teman, agar bisa digunakan ke dalam model TensorFlow. Jadi kita buat x train sequence sama dengan tf. Oh ya, kita perlu import dulu TensorFlow-nya di sini. Kita buat import TensorFlow STF seperti ini, kita jalankan. Nah, untuk TensorFlow ini agak lama ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan kode kita di bawah. tf dot convert to tensor seperti ini.
Kemudian di sini xtrain sequence xtrain sec. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan di type sama dengan tf float 32. Nah, ini untuk menggunakan data tipe float ya teman-teman, karena data kita kan ada data yang nilainya itu ada angka di belakang koma ya teman-teman, nilainya itu desimal seperti ini. Jadi 0, bla 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 0, bla bla bla. Jadi kita tambahkan data type TensorFlow float. Jadi untuk Y sama juga, kita copy saja. Y train sequence. Di sini Y train sequence. Nah, sama saja ini kenapa error, karena huruf X-nya harusnya kecil. Nah, sudah aman, kita jalankan. Nah, sudah tidak error ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita akan membangun model LSTM-nya. Jadi kita bisa buat model sama dengan, nah di sini kita gunakan sequential seperti ini. Jadi kita perlu import dulu di atas. Di sini kita import from TensorFlow.models import sequence. Nah, ini sequential seperti ini. Kita jalankan TensorFlow.models. Oh ya, teman-teman jangan lupa di sini TensorFlow.keras.models seperti ini. Harusnya tidak ada yang error lagi ya. Nah, sudah tidak error, tapi ini kenapa ada garis kuningnya? Coba kita enter, kita hapus lagi. Tapi tidak error ya teman-teman. Ini ada warning. Kita abaikan saja, tapi sudah tidak ada error ya teman-teman. Kita jalankan juga untuk ini. Model sama dengan sequential seperti ini. Atau di sini kita buat saja langsung seperti ini. Model.add. Nah, di sini kita akan menambahkan layer LSTM. LSTM di sini kita buat. Nah, karena kita gunakan LSTM juga, maka kita perlu import juga. Ini kita copy saja. Nah, tinggal kita ubah yang ada di sini menjadi layers dan LSTM seperti ini. Lalu kita jalankan lagi. Nah, seperti ini. Dan di sini kita tambahkan jumlah unit neuronnya. Di sini misalkan saya gunakan 128 saja. Nah, di sini teman-teman boleh bereksperimen ya, mencoba nilai-nilai yang mungkin akurat dengan model teman-teman. Di sini untuk parameter input shape-nya kita berikan juga argumen berupa nilai lookback. Di sini lookback, koma input shape, input length, apa tadi ya namanya? Mana tadi? Belum ada ya? Oh, ini features length. Jadi bukan input length tapi features length. Jadi di sini kita paste features length seperti ini. Kemudian karena kita bekerja dengan data time series, maka kita bisa tambahkan return sequence sama dengan true. Jadi kita ini kenapa error? Oh, tidak. Jadi kita perlu return sequence true jika model LSTM kita itu terdiri dari dua layer. Misalnya di sini kita tambahkan lagi layer LSTM baru, misalkan 64 seperti ini. Jadi yang pertama itu jumlah unitnya 128, yang kedua itu 64. Nah, terakhir
kita bisa tambahkan layer output seperti ini. Kalau layer output itu kita gunakan dense layer seperti ini. Kemudian ukurannya itu look forward ya teman-teman. Jadi ukurannya itu adalah look forward atau jumlah data yang akan diprediksi atau jumlah data di masa depan yang akan diprediksi. Jadi seperti ini ya. Ini kenapa error? Oh iya, kita tambahkan juga layer dense di bagian import ini. Kita bisa tuliskan seperti ini. LSTM-nya diganti dengan dense, atau jika teman-teman lihat di sini, ini kan sama nih, TensorFlow keras layers. Kita pindahkan saja dense-nya ke atas, pisahkan dengan koma seperti ini, dan yang di bawah bisa kita hapus. Dan kita jalankan. Nah, tidak ada yang error. Kita jalankan juga yang di sini. Oh iya, jangan lupa ya teman-teman. Di sini teman-teman bebas menggunakan jumlah layer berapa. Misalnya kita tambah lagi di sini. Kita tambah satu layer seperti ini. Asalkan layer LSTM-nya harus return sequence seperti ini. Nah, di sini kita tambahkan koma return sequence seperti ini. Kecuali model LSTM yang terakhir, kita tidak perlu menambahkan return sequence true. Tapi jika dia bukan layer LSTM terakhir, kita perlu menggunakan return sequence true. Karena jika tidak, tentunya akan error. Jadi ini kita kembalikan saja menjadi dua model saja. Tapi semakin banyak layer yang digunakan, maka pada proses training juga akan semakin lama. Jadi di sini kita compile modelnya. Kita tambahkan dulu di sini model.compile seperti ini. Kita gunakan optimizer. Di sini saya gunakan optimizer Adam dan loss. Ini loss function, teman-teman bebas mau gunakan MSE, MAE dan lain-lain. Tapi di sini saya gunakan yang MAE saja. Dan kita jalankan ulang. Nah, tidak ada yang error. Kita buat kode baru lagi. Kita buat model.fit xtrain. Ini yang sequence ya teman-teman. Xtrain sequence. Train sequence epoch sama dengan. Nah, di sini teman-teman juga bebas memilih berapa epoch yang ingin teman-teman gunakan. Jadi epoch ini adalah jumlah iterasi pada saat training. Misalkan saja di sini saya gunakan 1000 saja, teman-teman, supaya modelnya lebih akurat. Nah, jadi semakin tinggi epoch, maka proses training juga semakin lama. Tapi bisa jadi model kita akan semakin akurat, tapi bisa jadi juga model kita akan overfitting atau model kita akan sangat akurat jika menggunakan data training, tapi pada saat menggunakan data uji, akurasinya itu kurang. Jadi itu dinamakan overfitting. Tapi di sini saya coba dulu menggunakan epoch dengan nilai 1000 seperti ini. Lalu kita simpan saja ini ke dalam variabel, misalnya history. Dan di sini kita jalankan. Jadi mungkin di sini akan cukup lama ya teman-teman. Jadi mungkin akan saya percepat saja videonya. Oke, karena proses training sudah selesai. Nah, sudah selesai. 1000 epoch. Nah, di sini kita dapatkan loss 0,0115.
Jadi ini MAE-nya ya teman-teman, karena kita gunakan loss function MAE. Di bagian atas sini kita gunakan loss function MAE, maka nilai ini adalah nilai MAE atau mean absolute error. Jadi selanjutnya di sini kita akan mencoba melakukan prediksi. Misalnya di sini kita buat variabel prediction pakai S saja ya teman-teman, karena di sini yang kita prediksi ada banyak. Nah, di sini kita bisa gunakan model.predict seperti ini, lalu kita isi dengan sequence dari data testnya. Jadi kita cari, nah ini ya teman-teman, kita gunakan X test sequence yang ini, kita copy, lalu kita kembali ke bawah. Nah, di sini kita masukkan sebagai argumen seperti ini, X test sequence, dan kita jalankan seperti ini. Nah, jika sudah, nah di sini teman-teman perlu melakukan inverse dari nilai yang sudah dinormalisasi ke bentuk aslinya. Jadi misalkan di sini kita cetak dulu nilai dari predictions. Nah, di sini gelombangnya masih dalam bentuk nilai normalisasi ya teman-teman, belum menjadi bentuk aslinya. Nah, oleh karena itu di sini kita tambah kode, kita perlu kembalikan nilai hasil prediksinya ke bentuk aslinya. Kita gunakan scalar lagi. Jadi scalar ini yang sudah kita definisikan di atas tadi, yang ini scalar. Tapi kita tidak gunakan mana ya? Nah, kita tidak gunakan fit transform lagi, tapi di sini kita gunakan inverse transform. Jadi kita gunakan scalar. Nah, di sini kita gunakan inverse transform seperti ini. Jadi kita kembalikan ke bentuk aslinya atau kita inverse ke bentuk aslinya. Kemudian di sini kita buka kurung, kita isi dengan nilai prediction-nya aja. Nah, jadi nilai prediction-nya ini ditimpa dengan nilai hasil inverse transform dari prediction. Jika kita jalankan dan kita tambah kode dan kita cetak lagi di sini print prediction seperti ini, maka harusnya nah datanya sudah kembali ke dalam bentuk aslinya, bukan lagi dalam bentuk normalisasi. Jadi di sini meskipun belum ada data yang berada di atas 1, tapi bentuk aslinya memang sudah seperti ini. Dan jika teman-teman lihat untuk di file Excel-nya, di sini memang agak jarang ya teman-teman data yang berada di atas 1, hanya di bagian sini saja yang datanya ada di bagian 1, yang datanya berada di atas 1. Oke, jadi kita sudah berhasil melakukan prediksi. Atau bagaimana jika kita ingin membandingkan data prediksi dengan data aslinya. Jadi kita perlu kembalikan juga, kan tadi di sini di bagian mana ya? Y-test. Nah, di sini bukan Y-test. Oh ya, benar di situ. Nah, kita kan di sini punya Y-test sequence. Nah, ini akan kita gunakan, tapi kan Y-test yang ada di sini itu kita ambil dari nilai Y-test, di mana Y-test ini juga kita ambil dari sini, Y-test yang ada di sini. Dan Y-test ini juga kita ambil dari Y-scale.
dan y-scale ini merupakan nilai yang sudah dinormalisasi. Maka dari itu kita perlu kembalikan juga nilai y-testnya ke bentuk aslinya. Misalkan saya buat saja variabel y-test asli seperti ini, dan kita buat dulu np.zeros like y-test sequence, y-test sequence. Jadi di sini maksudnya itu kita buat variabel y-test asli dengan membuat array yang bentuknya sama dengan y-test sequence, tapi isinya 0 semua ya teman-teman. Kalau kita cetak seperti ini, nah teman-teman bisa lihat nilainya 0 semua ya teman-teman. Nah kalau kita buat seperti ini, dot shape kalau nggak salah ya teman-teman. Nah di sini shape-nya 108,30,1. Tapi kalau kita coba cetak yang ini y-test sequence, kita ganti y-test aslinya menjadi y-test sequence dot shape, maka hasilnya akan sama ya teman-teman. Jadi kita buat array yang dimensinya sama dengan y-test sequence, tapi semua nilainya 0 ya teman-teman, 0 atau 0. Nah nanti itu nilainya akan kita isi dengan menggunakan perulangan. Selanjutnya di sini kita perlu untuk melakukan perulangan. Jadi kita buat saja perulangannya for i in range. Untuk i berdasarkan range yang panjang sebanyak len y test sequence. Jadi len ini untuk mendapatkan panjang array ya teman-teman. Sini kita buat titik 2, lalu kita buat y test asli. Nah di sini kita lakukan perulangan untuk mengisi nilai y test asli untuk setiap indeks, dan kita isi dengan scalar dot inverse transform y test sequence. Nah seperti ini ya, y test sequence, atau kita copy saja ya teman-teman, takutnya ada yang error nantinya. Y test sequence. Nah ini y test sequence kita paste di sini dan kita isi indeksnya dengan i. Jadi y test asli untuk indeks ke i diisi dengan y test sequence indeks ke i, tapi sudah dikembalikan ke bentuk aslinya, sudah di inverse, jadi bukan lagi dalam bentuk nilai normalisasi. Nah selanjutnya di sini kita coba cetak y test asli, kita lihat bagaimanakah isinya. Oh maaf, di sini kita belum jalankan ya teman-teman, masih belum checklist. Kita jalankan perulangannya dulu, baru kita cetak. Nah sudah ada ya teman-teman nilainya. Nah ini teman-teman bisa lihat sudah ada nilai yang di atas 1. Nah selanjutnya kita bisa membuat plotting untuk membandingkan nilai hasil prediksi dengan nilai aslinya. Jadi kita bisa membuat seperti ini. Kita import dulu library-nya, import matplotlib seperti ini, matplotlib dot, nah ini dia dot pyplot splt seperti ini. Kita save, kita jalankan dulu, lalu kita ke paling bawah lagi. Nah
Di sini kita bisa membuat plotting dengan plt.figure seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa plt.plot. Nah, di sini kita plot range. Nah, range-nya itu berapa? Kita isi range-nya 1, look forward plus 1 seperti ini. Kemudian selanjutnya kita masukkan datanya yang akan kita gunakan. Misalnya saja di sini tes asli. Kemudian, nah di sini kita perlu indeks ya teman-teman. Atau bagaimana jika kita buat saja variabel di awal, misalnya indeks data sama dengan -1. Jadi indeks -1 itu jika menggunakan Python sama dengan indeks yang paling terakhir. Kalau -2 itu indeksnya kedua dari terakhir. Kita gunakan -1 dulu ya teman-teman untuk contoh saja. Nah di sini tes asli, kemudian kita masukkan di sini indeks data. Nah seperti ini. Lalu kita berikan label. Nah label di sini adalah nilai asli saja ya teman-teman, nilai asli seperti ini. Nah selanjutnya ini kita copy, kita paste saja di bawahnya. Ini sama semua, hanya saja di bagian sini kita ubah tes aslinya menjadi predictions, index data, dan labelnya adalah hasil prediksi, misalnya hasil prediksi seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita berikan label untuk sumbu x-nya. Di sini kita bisa gunakan plt.xLabel, karena jika kita lihat di sini, nah ada time dan thgt ya teman-teman. Jadi di sini time-nya itu seperti ini, atau kita gunakan label saja per 6 jam karena di sini kita lihat datanya itu per 6 jam. Jadi kita buat saja labelnya untuk X, kita berikan label per 6 jam seperti ini. Dan untuk Y-nya plt.label seperti ini. Kita berikan dengan yang di dataset itu thgt seperti ini. Nah, terakhir kita berikan plt.title. Ini untuk judul grafiknya. Kita buat saja nilai asli versus hasil prediksi. Seperti ini ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa terakhir, atau kita bisa tambahkan sebentar saja, kita tampilkan saja dulu dengan plt.show seperti ini. Apakah ada yang error? Nah, tidak ada yang error ya teman-teman. Nah, ini hasil prediksinya. Teman-teman bisa lihat di sini untuk data yang paling terakhir itu hasil prediksinya seperti ini. Nah, di sini kita tambahkan plt.legend. Ini yang saya lupa tadi. Jadi kita bisa tampilkan legenda ya. Ya, seperti ini. Yang biru adalah nilai asli, yang orange adalah hasil prediksi. Jadi jika kita lihat polanya sudah lumayan menyerupai ya teman-teman. Kita coba lagi. Ini kan indeks yang terakhir, jadi ini data yang paling terakhir. Kalau yang pertama kita jalankan. Nah, jadi yang pertama ini masih cukup error. Tapi mungkin errornya ini karena data untuk tes asli ini belum di squeeze ya teman-teman. Jadi kita squeeze dulu. Kita tambah kode di sini. Kita naikkan.
Jadi di atas dari diagramnya kita buat seperti ini. Tes asli. Di sini kita buat sama dengan np.squeeze. Squeeze ini kalau nggak salah ya teman-teman, harusnya jalan sih kalau gini. Tes asli. Kemudian axis sama dengan -1 seperti ini. Apakah error? Kita jalankan lagi. Apakah ada perubahan? Oh, tidak ada perubahan. Jadi mungkin modelnya yang belum akurat. Jadi teman-teman bisa mencoba-coba lagi untuk jumlah layer dan jumlah unit neuronnya agar teman-teman bisa mendapatkan akurasi yang lebih tinggi lagi. Kita coba untuk misalkan data ketiga. Nah, data ketiga itu yang orange hasil prediksi, yang biru adalah nilai aslinya. Kemudian data kelima. Nah, yang orange hasil prediksi, yang biru adalah nilai aslinya. Kalau data ke-10. Nah, masih belum akurat ya, teman-teman. Data ke -5. Nah, atau bagaimana jika kita training lagi menggunakan epoch yang lebih sedikit. Misalnya kita gunakan 800 seperti ini. Apakah modelnya akan, atau kita gunakan 200 saja ya teman-teman supaya tidak terlalu lama dan kita bisa langsung lihat hasilnya. Nah, di sini teman-teman bisa klik bagian runtime lalu run after. Jadi run after ini menjalankan kode dari sel yang aktif sampai ke sel paling bawah. Dan kita tunggu saja sampai semua prosesnya sudah selesai. Oke, karena semua prosesnya sudah selesai, jadi kita lihat lagi performa dari model kita. Nah, ini jadinya untuk indeks kelima dari terakhir. Kita coba misalkan indeks ke-10. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau kita coba indeks ke -2. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau kita coba indeks ke -15 misalnya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi yang biru adalah nilai aslinya dan yang orange adalah nilai hasil prediksinya. Nah, jadi mungkin seperti ini model LSTM kita. Jadi mungkin saran saya untuk Rizwanda Ayu tadi, untuk modelnya ini mungkin sebaiknya gunakan lebih dari satu variabel agar modelnya bisa lebih akurat. Atau mungkin teman-teman yang lain memiliki metode yang lebih efisien atau lebih efektif, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Dan kita coba lagi apakah modelnya. Tapi jika saya lihat modelnya masih kurang akurat ya teman-teman. Nah, jadi saran saya untuk Rizwanda Ayu sebisa mungkin gunakan lebih dari satu variabel agar modelnya bisa akurat. Atau teman-teman juga bisa melakukan parameter tuning untuk membuat atau memodifikasi layer-layer dari model LSTM-nya. Misalnya menambahkan layer atau mengubah jumlah neuron dan sebagainya. Teman-teman bebas mengkreasikannya bagaimana agar modelnya bisa menjadi lebih akurat. Jadi mungkin cukup sekian dulu video kita tentang belajar LSTM ini, dan cukup sekian juga video kita tentang model yang kita buat untuk subscriber kita Rizwanda Ayu. Dan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.